Assalamualaikum, kembali lagi di Dapure Ica. Kali ini Dapure Ica akan membahas tentang penilaian kurikulum, bukan tentang resep masakan seperti biasanya. Tapi jangan khawatir, nanti di kesempatan yang akan datang kita tetap akan bahas dan memberikan tips-tips seputar memasak. Baik, tema yang akan kita bahas adalah penilaian dalam kurikulum 2013. Ini saya lakukan sebagai tugas perkuliahan daring. Tentunya banyak sekali kekurangan yang perlu dikoreksi bersama. Untuk itu, yuk bantu koreksi yuk. Baik, sebelum lebih jauh kita bahas, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu penilaian dalam pendidikan. Penilaian dalam pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang mencakup penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah. Selanjutnya, untuk penilaian pendidikan pada sekolah dasar dan juga sekolah menengah itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik. 2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. 3. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Kita bahas yang pertama adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik. Apa itu penilaian hasil belajar oleh pendidik? Adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Jadi ada aturan-aturan, ada format-format, dan juga ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi sebagai pendidik dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik. Di sini yang ditekankan adalah penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Kenapa harus dilaksanakan penilaian hasil belajar oleh pendidik? Ini dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan sumatif dalam bentuk penilaian harian dan dapat juga dilakukan penilaian tengah semester. Laporan penilaian sikap, tadi sudah saya katakan bahwa penilaian nanti diambil dari sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk laporan penilaian sikap oleh pendidik disampaikan dalam bentuk predikat, baik predikat sangat baik, baik, cukup, atau kurang, dan dilengkapi dengan deskripsi tentunya. Untuk laporan penilaian pengetahuan, ini berupa angka, interval dari 0 sampai dengan 100. Dan keterampilan nanti berupa predikat A, B, C, D. Amat baik, baik, cukup, atau kurang. Dan juga disertai dengan deskripsi. Kita lanjut. Untuk yang kedua, tadi adalah penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah. Di sini saya cetak tebal untuk penilaian satuan pendidikan itu ada penilaian akhir dan ujian sekolah. Penilaian akhir tahun tadi yang sudah saya cetak tebal adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester dan atau akhir tahun.
Cakupan penilaian akhir semester adalah seluruh indikator yang mempresentasikan kompetensi dasar pada semester ganjil. Sedangkan cakupan materi pada penilaian akhir tahun meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan kompetensi dasar pada semester genap. Untuk ujian sekolah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Materi ujian sekolah dasar sendiri itu meliputi kompetensi dasar yang mempresentasikan pencapaian standar kompetensi lulusan. 1, 2 sudah, sekarang yang ketiga, yaitu penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah ini dilahirkan dalam wujud USBN, Ujian Sekolah Berstandar Nasional, untuk mata pelajaran tertentu. Sedangkan mata pelajaran yang tidak masuk itu ditetapkan ke dalam ujian sekolah yang soalnya diserahkan oleh MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran, baik di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan digunakan untuk melakukan perbaikan dan/atau penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Dalam rangka perbaikan dan/atau penjaminan mutu pendidikan, satuan pendidikan menetapkan kriteria ketuntasan minimal atau yang sering kita dengar jadi istilah KKM, kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan dari satuan pendidikan. Semua kriteria ini harus dituangkan dalam dokumen KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang jadi pedoman dalam pembelajaran di satuan pendidikan tersebut. Pendekatan penilaian hasil belajar. Untuk pendekatan penilaian hasil belajar ini nanti ada 2, yaitu yang pertama, penilaian acuan patokan atau PAP. Artinya, semua kompetensi perlu dinilai dengan menggunakan acuan patokan berdasarkan indikator belajar. Yang kedua, ketuntasan belajar ditentukan dengan kriteria minimal ideal. Prinsip-prinsip penilaian. Dalam melaksanakan penilaian, itu ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah objektif. Penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. 2. Terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Prinsip yang ketiga, ekonomis. Berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Prinsip yang keempat adalah transparan. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Kalau saat ini bisa dengan menggunakan website sekolah. Di sana ada menu-menu, baik itu profil guru, profil madrasah atau sekolah, hasil pembelajaran siswa, daftar siswa, semuanya bisa diakses di web sekolah. Kalau tidak bisa berarti dilahirkan dalam bentuk daftar nilai yang akhirnya menjadi nilai rapot. Yang kelima adalah akuntabel. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Dan yang keenam adalah edukatif. Berarti penilaian harus mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Ada 6 prinsip tadi dalam melakukan penilaian. Sekarang kita akan bahas tentang kriteria ketuntasan minimal atau KKM.
Apa itu KKM? KKM ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan juga kondisi satuan pendidikan. KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu kompleksitas materi atau kompetensi. 2. Intak atau kualitas peserta didik. Dan yang ketiga, pendidikan dan daya dukung satuan pendidikan. Dalam pembuatan KKM, sebaiknya dibuat sama untuk semua mata pelajaran pada semua tingkat kelas. Artinya, nilai KKM sama untuk semua mata pelajaran pada suatu sekolah. Nilai KKM ditulis dalam dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan disosialisasikan kepada semua warga sekolah. Secara teknis, prosedur penentuan KKM mata pelajaran pada satuan pendidikan dapat digambarkan pada alur sebagai berikut. KKM KD, KKM MP, KKM tingkat kelas, jadi KKM sekolah. Alur pembuatan KKM. Ada 1, 2, 3, 4 yang harus ditempuh. Yang pertama adalah menetapkan KKM setiap kompetensi dasar atau KD. 2. Menetapkan KKM mata pelajaran atau KKM MP tadi pada alur pembuatan KKM yang merupakan rata-rata dari semua KKM KD yang terdapat dalam satuan mata pelajaran. Setelah langkah 1, 2 selesai, yang ketiga harus menetapkan KKM pada tingkat kelas yang merupakan rata-rata dari semua KKM mata pelajaran pada setiap tingkat kelas. 4. Menetapkan KKM satuan pendidikan yang merupakan rata-rata dari semua KKM pada setiap tingkatan kelas dalam satu semester atau dalam 1 tahun pembelajaran. Ini adalah contoh kriteria dan skala penilaian penetapan KKM. Untuk memudahkan analisis setiap KD, perlu dibuat skala penilaian yang disepakati oleh guru mata pelajaran. Bisa diperhatikan tabel berikut ini. Ini adalah kriteria dan skala penilaian penetapan KKM. Ada aspek yang dinilai, ada kompleksitas, guru dan daya dukung, intak peserta didik. Untuk kriteria skala penilaian dikategorikan tinggi, sedang, rendah. Ini sampai bawah, bisa dibaca. Rumus untuk menentukan KKM setiap KD adalah KKM per KD sama dengan jumlah skor setiap aspek per jumlah aspek. Misalkan, aspek daya dukung mendapatkan skor 90, aspek kompleksitas mendapatkan skor 70, aspek intak mendapatkan skor 65. Skor-skor ini kita dapatkan dari tabel yang sudah kita buat. Harus membuat tabel pada slide sebelumnya tadi. Jika bobot setiap KKM sama, maka nilai KKM untuk KD tersebut adalah, untuk menghitungnya, masukkan rumus KKM per KD sama dengan 90 ditambah 70 ditambah 65 per 3. Hasilnya untuk KKM KD adalah 75. Dalam menetapkan nilai KKM KD, pendidik atau satuan pendidikan dapat juga memberikan bobot berbeda untuk masing-masing aspek atau dengan menggunakan poin atau skor pada setiap kriteria yang ditetapkan. Lanjut. Ini adalah kriteria penskoran. Kompleksitas tinggi 1, 2, 3. Ini penilaiannya, kriteria penskorannya. Untuk guru dan daya dukung,
tinggi sama dengan 3, sedangnya 2, rendahnya 1. Untuk intak peserta didik, tingginya 3, sedangnya 2, rendahnya 1. Jika KD memiliki kriteria kompleksitas tinggi, guru dan daya dukung tinggi, serta intak peserta didik sedang, maka nilai KKM-nya adalah KKM per KD sama dengan 1. Tinggi ya, ditambah 3, ditambah 2. Per 9 dikalikan 100. Mendapatkan KKM 66,7. Nilai KKM merupakan angka bulat, maka nilai KKM-nya adalah 67. Ini dibulatkan menjadi satuan terdekat. B. Menentukan KKM setiap mata pelajaran. Tadi kan sudah menentukan KKM KD. Untuk menentukan KKM setiap mata pelajaran, ini dengan rumus KKM mata pelajaran sama dengan KKM per KD dibagi jumlah KD. Ini disesuaikan dengan KTSP yang sudah ada di sekolahan. Setelah menentukan KKM mata pelajaran, langkah yang ketiga adalah menentukan KKM setiap tingkatan kelas dengan rumus KKM tingkatan kelas sama dengan jumlah KKM per mata pelajaran dibagi jumlah mata pelajaran pada tingkat kelas. Langkah terakhir yang D adalah menentukan KKM satuan pendidikan. Ini dilakukan dengan rumus KKM satuan pendidikan sama dengan jumlah KKM per tingkat kelas dibagi 3. Jadi dalam menentukan KKM satuan pendidikan harus melewati 3 rumusan dan 3 tahapan tadi dari KKM KD, KKM mata pelajaran, KKM tingkat kelas baru menjadi KKM tingkat satuan pendidikan. Lanjut, yang selanjutnya adalah KKM dan interval predikat. Setelah satuan pendidikan menentukan KKM, selanjutnya memberikan interval predikat untuk menggambarkan kategori kualitas sekolah. Kategori kualitas sekolah dalam bentuk predikat D, C, B, dan A. Kurang, cukup, baik, dan amat baik atau sangat baik. Nilai KKM merupakan nilai minimal untuk predikat C, dan secara bertahap, satuan pendidikan meningkatkan kategorinya sesuai dengan peningkatan mutu satuan pendidikan. Predikat untuk pengetahuan dan keterampilan ditentukan berdasarkan interval angka pada skala 0 sampai 100 yang disusun dan ditetapkan oleh satuan pendidikan. Dan alhamdulillah demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya masih banyak sekali kekurangan dan mohon koreksinya untuk saudaraku semua. Terima kasih telah menyimak channel Dapura Ica. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dapura Ica, matur nuwun. Wassalamualaikum dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.